Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Siti Maria Ulfa, peserta Latsar dari Kabupaten Lumajang, golongan 3, Angkatan 5, nomor absen 25. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Eni Setiawati selaku coach dan Ibu Muji Estiningsi selaku penguji dan beserta Bapak Abdurrahman selaku mentor yang telah membimbing saya selama kegiatan aktualisasi ini berlangsung. Di sini saya mengangkat judul yaitu peningkatan motivasi pembiasaan hafalan juz amma dengan kartu prestasi bagi siswa kelas 3 SDN Karangalom 2, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Untuk yang pertama, latar belakang yang melatar belakangi saya untuk mengangkat judul ini yaitu yang pertama karena kurang kerjasamanya atau kurang sadar akan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, dan untuk itu sekolah kami SD Karangalom 2 ini bertujuan untuk menyeimbangkan jadi pendidikan agama itu tidak hanya berasal dari lingkungan saja, juga berasal dari bisa mendapatkan dari lembaga sekolah seperti itu. Di sana karena memang keadaan kondisinya SDN Karangalom 2 ini kan berada di daerah lereng gunung. Jadi ketika suasananya di sana itu sudah memasuki sore hari, yang biasanya kalau anak-anak sore hari itu pergi ke TPA, dan di sini banyak ditemui para anak-anak kecil atau para peserta didik di SD kami itu ada yang tidak pergi ke TPA. Jadi ketika mereka belajar mengaji ketika di sekolah ada sedikit mengalami kesulitan seperti itu. Itu yang menjadi alasan yang pertama bagi penguji bagi peneliti. Untuk alasan yang kedua yaitu karena untuk mendukung programnya pemerintah dari pemerintah Kabupaten Lumajang dibawahi oleh Diknas. Dan di sini Diknas itu mempunyai program yaitu GSM, Gerakan Sekolah Mengaji. Di sini diharapkan, kenapa tujuannya diadakan program Gerakan Sekolah Mengaji itu untuk pembentukan karakter, dan di dalam sekolah dasar atau di SD-SD yang kalau dulu itu identik dengan umum. Nah, sekarang diharapkan Diknas Pendidikan beserta pemerintah Kabupaten Lumajang menginginkan ketika seseorang memasuki sekolah dasar atau SD yang dulu notabene itu sering dipandang kurang dalam memberikan pendidikan agama, sekarang dirubah. Jadi ketika ada seseorang yang masuk ke lingkungan sekolah dasar, itu nuansanya seperti di madrasah-madrasah. Jadi untuk pagi hari itu sering ditemui atau memang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga yang ada di Kabupaten Lumajang ini untuk melakukan kegiatan mengaji seperti itu. Sebelum masuk jam pelajaran, untuk masuk jam ke-0 itu biasanya diisi ngaji, sholat dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan keagamaan. Untuk mendukung kegiatan aktualisasi ini, peneliti atau saya mengadakan ada 8 kegiatan. Yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor, yang kedua sosialisasi, yang ketiga observasi,
keempat, membuat kartu prestasi. Kelima, sosialisasi kartu prestasi tersebut. Keenam, proses hafalan di rumah. Kemudian proses hafalan di sekolah. Terus ada evaluasi. Dan yang terakhir adalah laporan. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan berkonsultasi dengan mentor. Nah, di sini saya atau sebagai peneliti mengkonsultasikan, mengkomunikasikan mengenai judul yang saya angkat seperti itu. Kenapa? Karena untuk kita tidak tahu nanti kegiatan itu akan seperti apa. Jadi kita perlu adanya komunikasi dengan mentor. Di sini di sini peneliti setelah berkonsultasi dengan mentor memberikan saran agar ketika kita mau mengadakan suatu penelitian, kita sebaiknya atau selayaknya melihat kondisi situasi yang akan diteliti tersebut atau sering disebut dengan observasi. Jadi kita melihat kondisi awal seperti itu. Kemudian itu langkah yang pertama. Langkah kedua yaitu mensosialisasikan kepada kepala sekolah dan dewan guru serta peserta didik. Nah, di sini gunanya mensosialisasikan untuk mengenalkan program kita kepada kepala sekolah, dewan guru dan peserta didik. Kenapa kok disosialisasikan atau dikenalkan? Karena di sini adalah pemimpin tertinggi dalam lingkungan sekolah ini adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus mengetahui program apa yang akan dilaksanakan oleh anak buahnya, seperti itu. Kemudian untuk para dewan guru. Nah, untuk para dewan guru ini agar tidak terjadi pertanyaan atau kesimpang siuran, perlu disosialisasikan atau diberitahu juga para dewan guru. Untuk setelah itu ada sosialisasi kepada peserta didik. Nah, di sini gunanya untuk apa? Sama, agar peserta didik juga tahu akan melakukan program seperti apa. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu melaksanakan observasi awal. Observasi awal ini seperti yang disarankan oleh Bapak mentor. Di sini peneliti melakukan dua cara. Yang pertama melalui penilaian awal, yang kedua angket. Sebelum melakukan observasi tersebut, di sini ada sedikit gambaran bagaimana anak-anak menghafal sebelum diadakannya kartu prestasi tersebut. Itu sekilas gambaran. Jadi setelah melihat seperti itu, peneliti itu membuat semacam seperti penilaian awal yang bentuknya seperti ini. Nanti di sini anak-anak membacakan surat yang telah mereka hafalkan. Di sini ada nama-nama surat, terus kriteria penilaiannya ada kelancaran, ketepatan bacaan, dan hafalnya. Seperti itu. Itu untuk penilaian awal. Untuk angketnya, di sini peneliti atau saya mengajukan beberapa pertanyaan. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana yang diinginkan para peserta didik itu agar mereka lebih bersemangat. Gunanya angket seperti itu. Untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah yaitu membuat kartu prestasi. Nah, setelah melakukan observasi tersebut, peneliti membuat kartu prestasi. Nah, kartu prestasi ini juga dengan bantuan saran dari teman-teman, dari kepala sekolah, dari mentor, dan dari para dewan guru. Seperti itu. Di sini dibuat seperti ini, dalam bentuk seperti ini, gunanya untuk menarik menarik peserta didik yang lain, menarik anak-anak. Kalau mereka melihat covernya seperti ini, mungkin mereka
mereka akan tertarik seperti itu. Kemudian dalam kartu prestasi ini digambarkan, dituliskan di sini ada lembar di rumah dan ada juga pula lembar di sekolah. Lembar di rumah gunanya untuk mereka hafalan bersama orang tuanya. Kalau lembar di sekolah digunakan untuk mereka menyetor atau hafalan dengan gurunya, dengan saya. Setelah itu ada sosialisasi. Sosialisasi tentang kartu ini seperti yang saya sebutkan tadi, gunanya kenapa disosialisasikan? Untuk memberi pengertian agar mereka di rumah bisa mengisi dalam halaman di form yang ada di rumah, lembar yang ada di rumah seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menghafal di rumah. Kegiatan menghafal di rumah ini perlu kerjasama dengan orang tua, karena kalau tidak bekerja sama dengan kegiatan orang tua, bisa dipastikan kegiatan tersebut kurang efektif dan kurang lancar seperti itu. Kemudian setelah kegiatan menghafal di rumah, ada kegiatan menghafal di sekolah. Di sini guru, yaitu peneliti, mengaplikasikan atau melaksanakan strategi yang telah dikumpulkan dari angket awal tadi, yang kita mencari informasi dari peserta didik. Ada yang senang berkelompok, ada yang senang dengan kartu, kemudian ada yang senang dengan menghafal sendiri-sendiri. Jadi dalam proses tersebut ada beberapa strategi yang digunakan untuk menghafal. Setelah itu ada pembuatan bintang prestasi. Bintang prestasi ini dibuat untuk tambah membakar semangat. Istilahnya itu untuk biar anak-anak itu semakin bersemangat untuk menghafal. Jadi itu sebagai rewardnya. Untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi. Karena ini evaluasinya ada di akhir, kebetulan kemarin itu ada edaran atau perintah dari Kementerian Pendidikan untuk belajar di rumah. Jadi evaluasi diadakan secara daring, atau kalau dalam penelitian ini atau aktualisasi ini, peneliti memberikan tugas untuk menghafal dengan cara suratnya ditentukan oleh gurunya seperti itu. Jadi anak-anak mengirim videonya. Contohnya seperti ini. Itu contohnya. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penulisan laporan. Dari sekian data yang didapat oleh peneliti akan dituliskan dalam sebuah laporan. Dari di sini bisa diketahui perbedaan setelah menggunakan kartu prestasi dan sebelum menggunakan kartu prestasi. Perbedaannya sangat terlihat sekali. Untuk itu motivasi sebelum mereka menggunakan kartu prestasi, istilahnya itu masih, kalau dinilai itu masih sangat rendah. Setelah digunakan kartu prestasi dengan beberapa strategi yang lainnya, di sini diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.